Sejumlah lembaga survei kini nampak berlomba-lomba merilis hasil surveinya terkait elektabilitas figur Capres-Cawapres. Hanya saja hasil dari lembaga survei itu berbeda-beda. Sebagian mengunggulkan bakal Capres Gerindra Prabowo Subianto, sebagian bakal Capres PDIP Ganjar Prabowo. Sedangkan posisi bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan selalu di urutan ketiga. Oke. Peneliti opini publik Agung Prihatna memaparkan, sebenarnya elit politik dan bohir yang telah mengeluarkan dana besar jauh lebih bingung jika dibandingkan dengan masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat yang terlalu bingung, yang bingung sebenarnya bohir. Karena ini menyangkut satu pertarungan yang besar, yang nggak sedikit, besar sekali tuturnya melalui YouTube Harsobono Point. Kita masyarakat ini sebenarnya biasa-biasa aja. Kita cuma bingung karena yang mana yang benar. Tapi sebenarnya yang paling bingung adalah elit politik dan bohir, sambungnya. Dia membayangkan lembaga survei atau pollster yang sering melakukan survei ini pasti juga sering dapat telepon dari bohir untuk penjelasan mengapa hasilnya beda dengan yang lain. Saya membayangkan itu pasti alasannya macam-macam dan sebagainya, gumamnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Senat Mahasiswa MIPA Unhas itu mengatakan survei yang ada dasarnya bias afiliatif dari para pemimpin lembaga survei. Nah, ini benar. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya itu jelas kelihatan lembaga-lembaga survei yang memihak kepada capres tertentu papar agung. Akal dan yang nggak masuk akal adalah Musra tuh. Musra menetapkan bahwa Anies nggak pernah disebutkan itu. Loh, bagaimana dia di Padang disebutkan segala macam. Jadi ajaib, lembaga survei menyatakan bahwa Anies nomor 3, bahkan lembaga survei internal partai-partai itu, Gerindra punya internal sendiri, Golkar segala macam, PDIP. Tetapi di dalam Musra dia dianggap tidak pernah ternomini gitu kan. Itu ajaib kan. Jadi buat apa Musra itu dibikin panjang lebar kalau akhirnya hanya untuk menyatakan bahwa Anies tidak ada dalam daftar 3 itu. Kira-kira itu soalnya tuh. Jadi publik juga merasa ini apa sih? Buat apa peta umpet di lapangan terbuka, kan itu intinya kan. Jadi konyol aja, mau sembunyi di mana itu, mau sembunyi di bawah rumput. Jadi bagian-bagian ini yang diperhatikan betul oleh publik pemerhati, terutama anak-anak muda ini. Mereka selalu jeli melihat penyimpangan itu. Sama halnya kalau kita ingat bahwa Musra ini selesai bulan Maret. Jadi sebelum 21 April kandidat sebetulnya udah selesai itu, baru diumumkan kemarin 19 Mei itu karena lebaran segala macam. Yang aneh siapa namanya nih, Ganjar itu masih ada dalam daftar, tetapi Ganjar ketika itu diasuh oleh Jokowi. Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya, banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal pendamping, tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Menurutnya, sejumlah lembaga survei ini telah mengorbankan Anies Baswedan di posisi ketiga. Kalau melihat survei April-Mei, tampaknya yang tinggi adalah capres yang diunggulkan lembaga survei itu yang afiliatif. Demikian juga sebaliknya, yang menjadi korban itu capres ketiga, Anies Baswedan dengan elektabilitas yang terus merosot. Padahal kalau kita cermati itu sebenarnya tidak tandasnya. Salah satu lembaga survei yakni SMRC selalu mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Ganjar di posisi teratas. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib. Sedangkan baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan terus menurun. Kalau LSI-nya Denny JA, yang jadi juaranya adalah Prabowo. Nah, sekarang bergantung mereka dipakai oleh siapa. Asal mau mengucapkan sumber dananya baru kita percaya. Hal ini berdasarkan survei telepon SMRC terbaru 30 sampai 31 Mei 2023.
Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan SMRC menemukan elektabilitas Ganjar dan Prabowo masih lanjut saling salib. Luar biasa ya. Anies Baswedan bongkar hasil riset Koalisi Perubahan beda jauh dengan lembaga survei. Dikutip dari tribunkaltim.co, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi hasil berbagai lembaga survei yang menunjukkan posisinya berada dalam urutan ketiga. Dilansir dari tribunnews.com, ex-gubernur DKI Jakarta itu kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies mengatakan temuan survei internal Koalisi Perubahan justru berbeda signifikan dibandingkan dengan hasil temuan berbagai lembaga survei. Oh ya, bedanya jauh sekali, kata Anies saat ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Namun begitu, Anies enggan merinci apakah hasil survei internalnya justru menunjukkan posisinya berada dalam peringkat teratas. Hal yang pasti, gambaran lembaga survei berbeda jauh dengan temuan internal. Ya nggak usah kita close lah, bedanya jauh sekali, jelas Anies. Oleh sebab itu, kata Anies, pihaknya akan selalu memeriksa ulang setiap temuan hasil dari berbagai lembaga survei dengan survei internal. Dia bilang nantinya waktu yang akan menjawab apakah survei yang dilakukan lembaga survei telah tepat. Kita cross check dan ya kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Anies selalu kalah dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat pada Jumat 25 Agustus 2023 malam. Apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi Anies Baswedan tetap di urutan ketiga, kata Paloh dalam konferensi pers. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya, lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga yang tidak tepatnya ya begitu, jelasnya. Lebih lanjut, Paloh menyebut elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei. Hal itu diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Survei internal yang memberikan pencerahan optimisme yang lebih tinggi. Jadi itulah tugas kita bersama, tandasnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas dalam skema head to head, Prabowo Subianto unggul jauh dari Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo mencapai 65,2%, sementara Anies 34,8%. Hasil survei menunjukkan terjadinya akumulasi perolehan suara untuk Prabowo dalam skema head to head. Dua calon berhadapan, tulis Litbang Kompas. Sebelumnya pada Januari 2023 Prabowo 57,3%, vs Anies 42,7%. Kemudian Mei 2023 Prabowo 62%, vs Anies 38%. Menurut Litbang Kompas, keunggulan Prabowo secara head to head melawan Ganjar dan Anies ini disebabkan karena Menteri Pertahanan itu mendapatkan limpahan suara dari baca pres lainnya. Dalam skema Prabowo vs Ganjar misalnya, suara dari kalangan pendukung Anies cenderung semakin besar mengarah ke Prabowo.